Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba membuat jaringan WiFi mesh di rumah saya ya. Jadi untuk biasanya di rumah saya itu ada beberapa lokasi atau blok yang susah sinyal WiFi, dan untuk kali ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi Ruijiri untuk menjadi WiFi mesh. Ilustrasi denah rumah saya yang sering blank spot ya, bisa teman-teman lihat di gambar berikut ini. Kurang lebih untuk denah rumah saya seperti ini, dan di pojok ada Ruiji. Setelah dinyalakan itu simulasinya di kamar belakang ini akan susah sinyal seperti ini. Jadi sinyal yang kuat hanya yang hijau, kemudian di tempat nyuci di luar rumah ini juga kadang sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Saya membuat simulasi ini menggunakan situs resmi dari survey.ruijinetworks.com. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan setting dulu untuk Ruijiri RGEW 1200G Pro yang ini ya, yang warna hitam ini sudah saya nyalakan. Ini teman-teman bisa melihat ada lampu LED sudah menyala. Kemudian saya hubungkan juga sumber internet. Ini kabel LAN dari sumber internet saya. Saya masukkan ke port 1 ya, atau port internet di sini. Nah, ini sudah berkedip menyala. Kemudian saya lakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk yang RGEW 1200G Pro ini sebagai router utama atau main linknya nanti. Jadi saya konfigurasi dulu sebelum ke proses WiFi mesh-nya. Saya pakai HP saja untuk melakukan konfigurasinya, karena untuk Ruijiri ini sudah ada yang namanya aplikasi Ruiji Cloud gratis ya. Jadi tidak perlu membuka browser ataupun aplikasi lain, cukup menggunakan Ruiji Cloud. Di sini untuk langkah awal, teman-teman bisa simak dulu. Kalau belum mendaftar ke Ruiji Cloud, teman-teman bisa lihat dulu video berikut proses pendaftaran Ruiji Cloud baru. Silakan teman-teman download dulu di Play Store dengan nama Ruiji Cloud. Setelah di-download, bisa langsung dibuka saja dan izinkan beberapa perizinan yang dibutuhkan. Kemudian masuk atau daftar. Di bagian ini klik tombol daftar kecil, cukup dengan email dan kata sandi. Pendaftaran pun berhasil ya. Setelah proses pendaftaran, di sini ada menu buat proyek pertama Anda ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada pilihan hubungkan ke WiFi, karena saya punya akses point Ruiji. Selanjutnya dipilih mulai. Apakah hanya ada satu AP dalam jaringan Anda? Saya pilih tidak, hubungkan ke @ruiji ya. Nah, di sini ada beberapa akses point dan ada yang @ruiji S986P. Saya hubungkan dulu. Seperti ini ya tampilannya. Konfigurasi. Saya pilih DHCP saja. Selanjutnya, nah di sini untuk SSID-nya bisa dibuat terpisah, SSID 2,4G dan juga SSID 5G, bisa dibuat dua nama untuk masing-masing frekuensi. Saya coba jadikan satu saja. Jadi SSID-nya cuma satu tapi frekuensinya dual. Misalnya saya kasih nama Bilhanet Mesh. Kata sandinya Bilhanet 1. Buat contoh saja ya. Ini sudah ada WiFi 6 juga. Kata sandi manajemennya saya samakan. Negaranya saya pilih Indonesia, kemudian zona waktunya saya pilih untuk GMT+7 Asia Jakarta. Kemudian langsung ini kesampingkan ya, mungkin maksudnya next. Ini sedang proses menerapkan konfigurasi.
Nah, di sini di HP sudah muncul SSID baru dengan nama Bilhanet Mesh. Saya koneksikan dulu dengan password yang tadi dibuat. Bilhanet 1 menghubungkan. Sudah terhubung ya. Jadi ini untuk yang RGEW 1200G Pro sudah terhubung. Kemudian saya coba speed test dulu sebagai awal percobaan. Saya speed test dulu. Nah, ini untuk speed testnya sudah sesuai ya, mendekati 20 Mbps, karena memang ISP yang saya gunakan downloadnya 20 Mbps dan uploadnya 7 Mbps ya. Ini untuk speed test sudah sesuai. Kemudian coba buka lagi Ruiji Cloud. Ini masih proses login ke manajemennya ya. Jadi yang tadi belum selesai, saya lanjutkan dulu. Nah, ini di sini sudah ada tulisan bisa diganti nama juga ya, router rumah tidak bernama. Saya coba ganti nama dulu. Bilhanet Mesh. Oke, penggantian berhasil. Di sini sudah ada informasi seperti ini. Kemudian bisa coba kembali. Kalau kita tarik dari bawah ke atas seperti ini ada menu komplit ya. Jadi ada pengaturan SSID dan lain-lain. Udah bisa restart seperti ini. Nah, di sini juga bisa dilihat topologi seperti ini ya. Jadi dari internet kemudian masuk ke Bilhanet Mesh yang EW 1200G Pro. Seperti di ilustrasi atau simulasi di denah rumah saya ya. Jadi di beberapa tempat khususnya di kamar belakang dan di dapur ya, sebelah dapur itu sinyalnya kurang kuat. Jadi akan saya coba lakukan konfigurasi mesh untuk 2 buah tambahan RGEW 1200 yang biasa, yang bukan gigabit ya, untuk tambahan nanti untuk penguat sinyal. Dan untuk proses ke lokasinya saya coba setting dulu untuk routernya. Jadi nanti biar di lokasi sana di kamar dan di belakang rumah saya tinggal langsung uji coba saja. Bagaimana untuk konfigurasi meshnya itu cukup ringkas. Sebelum video ini dibuat saya sudah coba praktekkan dan memang sangat mudah ya. Jadi langkah pertama, silakan teman-teman hidupkan dulu untuk yang router tambahannya. Jadi ini saya anggap router tambahan 1 dari Ruiji juga, RGEW 1200. Ini nanti tunggu sampai berkedip ya, sampai LED-nya berkedip cepat, tanpa perlu menggunakan LAN, tanpa perlu menggunakan kabel. Kita bisa menghubungkan 2 atau 3 atau banyak router sekaligus dengan topologi mesh di rumah ya. Nah, ini sedang berkedip. Tunggu sampai nanti wifi-nya, indikatornya menyala dulu. Dan sebelum melakukan konfigurasi mesh, teman-teman wajib melakukan reset dulu untuk router-router tambahannya, atau istilahnya slave-nya ya, atau cabangnya. Nah, ini untuk wifi-nya sudah menyala. Kemudian untuk melakukan pairing agar kedua router ini bisa menjadi satu jaringan, yang di setting itu yang router utama, jadi yang hitam ini atau RGEW 1200G Pro nya, cukup dengan cara menekan satu kali tombol. Di sini ada tombol pairing, ini cukup ditekan satu kali. Saya coba tekan ya, ini saya tekan. Nanti di sini LED-nya akan berkedip. Di sini akan berkedip cepat dan di router tambahan juga akan berkedip. Jadi ini router akan saling terkoneksi nantinya. Saya tunggu sampai nanti proses pairingnya selesai, ditandai dengan lampu LED-nya berhenti berkedip dan di WiFi juga akan hilang. Nah, di sini masih ada ya, masih ada @Ruiji S5564. Ini nanti kalau sudah berhasil, SSID yang ini, yang @Ruiji ini akan hilang. Seperti itu.
Ini sudah berhenti ya, untuk LED-nya sudah menyala, dan di bagian WiFi juga sudah hilang untuk SSID yang Etruigi-nya. Ini tinggal Bilhanet Mesh saja. Coba kita lihat lagi di aplikasinya. Saya refresh topologinya sebentar. Coba refresh untuk proyeknya ya. Nah, ini sudah muncul. Ada EW1200, coba cek topologi. Nah iya ya, sudah ada Bilhanet Mesh EW1200 G Pro, kemudian ada EW1200. Ini bisa diklik, informasinya seperti itu. Ini bisa diganti nama juga, misalnya saya kasih nama cabang Mesh 1. Oke, penggantian berhasil. Kemudian ini bisa dimatikan dulu ya. Saya coba matikan dulu untuk melakukan konfigurasi sekalian untuk router yang satunya lagi, yang di sana itu saya cabut saja. Jadi yang ini sudah terkonfigurasi, nanti tinggal dipasang. Kemudian yang ini belum disetting. Saya coba hidupkan. Ditunggu sampai nanti indikator Wi-Fi-nya menyala untuk kemudian dilakukan pairing dengan Ruigi yang main link atau yang router utama. Nah, sekarang untuk indikator Wi-Fi sudah menyala. Di Ruigi yang belum tersetting, di HP juga sudah muncul SSID baru @Ruigi ya. Cara pairingnya juga sama dengan yang pertama. Jadi yang ini tidak perlu diotak-atik dan tanpa perlu kabel, tanpa perlu menekan tombol apapun. Tapi yang kita tekan adalah Ruigi yang hitam ya, yang sebagai router utama. Jadi di sini cukup ditekan tombolnya satu kali. Jadi ini ada tombol, tinggal ditekan satu kali saja. Saya coba tekan, dan untuk LED-nya akan berkedip. Saya tunggu lagi kurang lebih 2 menitan ya untuk proses pairing atau mengkoneksikan router mesh tambahan dengan router utama. Nah, ini masih berkedip ya. Saya nanti skip saja videonya agar tidak terlalu panjang untuk proses pairingnya ini. Nah, sekarang proses pairing sudah selesai dan di WiFi juga sudah hilang untuk SSID yang Etruigi ya, tinggal tersisa yang Bilhanet Mesh lagi. Jadi proses pairing untuk yang router kedua yang EW1200 juga sudah berhasil. Ini nanti saya akan letakkan di belakang ya. Coba cek dulu untuk topologinya sudah bertambah atau belum. Tapi nanti meskipun bertambah, karena yang tadi yang satu dimatikan, mungkin yang satu itu akan hilang ya dari daftar. Ya, di sini ada info juga kalau offline ada tulisan alarm device offline. Jadi cukup lengkap ya untuk informasinya. Nah, ini sepertinya sudah berhasil masuk ke topologi. Jadi di sini sudah ada cabang mesh yang statusnya offline. Kemudian ada router rumah tidak bernama yang statusnya online hijau. Ini coba saya ganti nama dulu. Misalnya cabang mesh 2 ya. Kayak gini saja. Oke, berhasil seperti ini. Jadi nanti langsung saja ya, langsung saya coba ke lokasi, dan di sana sebelum saya aktifkan akan saya coba tes speed dulu sebelum ditambahkan router mesh, dan sesudahnya nanti seperti apa. Jadi saya coba ke kamar dulu yang router yang ini ya. Saya coba bawa ke kamar belakang. Jadi ini masih di depan ya, di ruang tamu. Saya coba ke kamar belakang untuk menambahkan routernya. Jadi nanti ada beberapa halangan ya, bisa teman-teman lihat di video dan juga nanti di denah lokasinya.
Saya coba tutup pintunya. Nah, di sini bisa terlihat untuk Bilhanet Mesh sinyalnya tersambung tapi sangat lemah ya. Kita bisa juga dites menggunakan aplikasi tambahan. Bagian status di sini, jadi sinyalnya 80-an dan tidak terkonek ya. Ini 78. Coba untuk speed test. Ini saya berada di kamar belakang ya. Jadi kalau di sini memang susah sinyalnya dari depan karena cukup jauh. Coba di speed test lagi saja. Sebelum dilakukan penambahan ya. Nah, seperti itu dapat 15, 14. Untuk routernya masih saya matikan. Dan untuk uploadnya 3, jadi memang sudah drop ya untuk bandwidthnya. Kemudian saya akan mencoba untuk menyalakan ini tanpa kabelan ya. Jadi tidak perlu menambahkan kabelan, cukup adaptornya saja dan dinyalakan. Karena tadi sudah disetting, maka otomatis akan terhubung ke router utama yang di depan ya, yang di ruang tamu sana. Ini nanti akan terhubung otomatis. Nah, ini untuk indikatornya sudah berhenti berkedip, dan maaf kalau mungkin nanti gambar videonya kurang jelas ya, karena memang pencahayaan di kamar ini kurang terang. Saya taruh saja di bawah, di pojokan sana ya itu ya. Coba cek lagi untuk sinyalnya dulu. Nah, di sini sudah terhubung langsung otomatis ke Bilhanet Mesh. Coba saja buka lagi aplikasi ini ya, WiFi Man. Nah, ini 24 dBm. Jadi sekarang coba untuk speed test, apakah bandwidthnya utuh atau enggak ya. Nah, ini untuk bandwidth unduh atau downloadnya jadi full lagi ya, 20 Mbps-an seperti di router utama. Dan sinyal wifi nya juga penuh lagi bagian atas itu. Dan untuk unggah atau uploadnya dapat 6, sekian. Dari router utamanya tadi di awal itu 7 ya, sekitar 7, bisa hampir penuh ya. Nah, sekarang saya akan bawa Ruigi RGEW 1200 yang ketiga ini ya. Ini router cabang yang nomor 2 atau router ketiga dari yang router utama. Ini akan saya bawa ke belakang rumah. Saya keluar dulu. Ini sudah di luar ya. Cucian. Nah, di sini saya coba nyalakan di sini dan coba untuk speed test dulu. Di lokasi ini untuk sinyalnya ternyata cuma 1 titik ya, 1 bar. Coba untuk speed test. Untuk ini belum dinyalakan. Coba speed test dulu. Nah, ini mendapatkan 1, Mbps, 2 Mbps ya. Jadi sangat berkurang sebelum menggunakan router tambahan. Dapat 6,3 Mbps untuk download dan uploadnya 2,7. Langsung saja saya skip dan saya nyalakan untuk routernya. Karena adaptornya ketinggalan di depan, jadi saya kembali lagi ke depan dulu. Adaptornya ternyata di kolong sini, saya ambil dulu.
Nah, ini sudah saya nyalakan dan saya tunggu nanti sinyal wifi nya muncul atau indikator wifi nya sudah menyala ya, karena ini tadi sudah dikonfigurasi. Jadi di sini saya tidak perlu melakukan konfigurasi ulang, meskipun dicabut colok atau dimatikan tetap nanti akan terhubung ke router utama. Jadi intinya untuk berapa jarak terbaik dari router mesh atau jaringan mesh itu, yang penting di HP masih mendapatkan sinyal, pasti nanti untuk hasilnya akan lebih baik ketika ditangkap lagi oleh router yang cabang ya. Ini saya di luar rumah ya, nggak di dalam rumah. Ini sudah di luar rumah. Ini di sumur saya, ini di luar rumah. Nah, ini sudah di luar. Ini sudah di luar. Sepertinya ini sudah tersambung ke wifi mesh yang baru ya, atau ke router mesh yang baru. Di sini Bilhanet mesh sudah full untuk indikator sinyalnya. Coba lagi untuk speed test. Coba mulai. Dan ternyata dapat full lagi 20 Mbps. Jadi wifi meshnya sangat berjalan ya, sangat berfungsi dengan baik. Ini dari seri yang EW1200. Besar kemungkinan kalau sama-sama menggunakan EW1200 G Pro akan lebih maksimal lagi. Di sini dapat uploadnya 6,7, dapat unduh 18, jadi hanya hilang sekitar 1,5 Mbps-an ya dari yang awal tadi. Coba cek di bagian cloud-nya. Nah, seperti ini topologinya. Jadi dari internet ke EW1200 G Pro sebagai router utama, kemudian dicabang ke EW1200 yang di kamar dan EW1200 yang di sini. Ini sudah berhasil, dan uniknya kita bisa mengakses semua router yang terhubung ini ke dalam aplikasi Ruiji Cloud, bahkan tanpa kita terhubung ke routernya langsung atau ketika kita menggunakan paket data. Nah, ini sekarang saya coba menggunakan paket data. Tuh ya, wifi saya matikan, saya gunakan paket data dan buka Ruiji Cloud. Nah, ini saya coba klik untuk proyeknya. Kemudian di bawah pilih jalankan semua fungsi dari jauh atau cloud. Oke. Ini bisa membuka ya, membuka topologinya. Ini menggunakan paket data, jadi tanpa menggunakan wifi. Kemudian coba tes restart ya, coba di restart. Jadi yang ini seolah-olah saya coba restart dari jauh. Jadi yang ini ya, yang EW cabang mesh 2, berarti router ini saya coba klik. Nah, ini ada restart. Coba restart. Oke. Ini restart ya, ternyata. Ini terlihat wifi-nya hilang indikatornya. Berarti berhasil di restart dari jauh. Ini HP masih menggunakan itu indikator 4G tanpa wifi. Dan asiknya lagi, untuk cloud-nya ini gratis selamanya ya. Jadi untuk cloud-nya ini gratis selamanya tanpa kita perlu membayar apapun. Cukup menginstal aplikasinya dari Play Store. Untuk Android ada ya. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh atau dengan remote menggunakan paket data tanpa connect ke wifi-nya. Jadi mungkin kurang lebih untuk contoh penerapan jaringan mesh seperti itu. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memperkuat atau memperluas jangkauan sinyal wifi di rumah dengan lebih optimal ya, tanpa banyak kehilangan bandwidth. Bisa mencoba router mesh dari Ruiji. Dan jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ruiji mantap guys.
Ternyata nggak kayak wifi extender yang colokan itu loh. Ini bagus ternyata routernya. Ini masih merekam ya.